Psikologi itu sangat berpengaruh ke dalam keberhasilan trading, keberhasilan investing. Mungkin kesannya sederhana. Tapi setelah teman-teman bertahun-tahun di market ini, psikologi itu jauh lebih penting daripada sekedar teori, daripada sekedar cuap-cuap ya. Karena saya tahu teman-teman ini cuma butuh 2 minggu buat bisa tarik-tarik garis. Iya nggak? 2 minggu kalian lihat chart dari kosong, ya, nggak tahu apa-apa, sampai bisa gambar support and resistance, gambar trend line, masukin 1-2 indikator, kalian udah trader. Itu 2 minggu. Tapi mungkin butuh lebih dari 2 tahun buat kalian jadi profitable. Itu pun belum tentu profitable. Ya nggak? Yang mana di sini kita tahu, ya, pie chart-nya itu seperti ini. Hanya 20%. Oke. Teknik yang kalian pelajari itu meters. Sementara 80%-nya di sini itu adalah psikologi. Psikologi sendiri itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana manusia bertindak dan mengambil keputusan. Karena setiap hari, setiap detik, setiap menit, kita tuh mengambil yang namanya keputusan. Kamu sebelum berangkat ke sini, mikir, oh naik kendaraan pribadi atau naik taksi online. Oke, saya ke meja yang mana nih yang saya pakai? Apakah warna putih atau warna hitam? Oke, terus sebelum ke sini naik, saya sarapan dulu atau enggak? Itu semua keputusan. Yang mana, ya, psikologi ini sangat berpengaruh dengan yang namanya ya otak juga. Ya, otak kita itu adalah sebuah mesin yang mana mempengaruhi keputusan keuangan. Nah, otak sendiri ya dibagi menjadi banyak sekali bagian. Ya. Ada yang namanya limbik bagian di otak. Ada prefrontal. Nah, limbik itu bagian di otak yang mana berkaitan dengan membentuk emosi manusia. Ini sangat berpengaruh erat ketika teman-teman ini sedang trading. Kalian trading, ya pasti lihat chart naik turun, lihat PNL-nya naik turun, apa yang terjadi? Ya, impuls di otak ini memberikan sinyal. Rasa serakah dan juga rasa takut. Rasa serakah misalkan, wah, naik nih porto saya hari ini, udah plus 100 juta nih. Kalian euforik, ya 100 juta, wah banyak nih, bisa buat party, ya bisa buat main, bisa buat jalan-jalan. Atau kalau misalkan drop 50 juta, karena manusia emang gitu ya, naik dikit itu ya biasa aja, tapi kalau turun dikit, wah, big deal, ya masalah besar. Itu sering terjadi, yaitu diatur di bagian otak yang namanya limbik. Kalau prefrontal ini terkait dengan pengambilan keputusan yang lebih logis. Jadi di sisi emosi, ya ini ada kaitannya sama limbik. Ya. Kalau di sisi logis, ini di prefrontalnya. Dimana teman-teman, kalau pakai bagian yang prefrontal itu berpikir tentang risk to reward. Berpikir tentang potensi ke depan dari suatu aset. Risk management, money management. Itu di bagian ini. Cuman kadang ya bagian ini lebih mendominasi. Kenapa ya? Karena kita tahu kripto itu market yang buka 24 jam. Itu kunci yang membedakan market ini dengan market yang lain. Kalau market yang lain, ya kita tahu pasar uang Sabtu Minggu tutup. 24 jam tapi Sabtu Minggu tutup. Pasar saham Sabtu Minggu tutup. Cuman buka jam 9 sampai jam 4 sore. Ada jeda waktu di mana teman-teman ini nggak berpikir tentang market sama sekali. Berbeda dengan kripto. Jam 4 pagi ada berita grayscale. Jam 3 pagi ada FOMC dan lain sebagainya. Yang mana otak kita dirangsang 24 jam untuk melihat market. Oke, tiba-tiba kita meeting jam 12 siang di hari Sabtu gitu yang indah, atau di hari Minggu. Di hari Minggu kita lagi liburan sama keluarga jam 7 pagi. Oke, kita lagi nyopir ke peak, lihat portonya drop di lampu merah. Kena mental nggak? Padahal di pasar uang, Sabtu Minggu itu nggak buka. Tapi kita seakan-akan harus dipaksa ya melihat portofolio all the time ya, every single time. Dan itu yang membuat orang gila. Karena banyak sekali riset tentang perilaku keuangan ini menunjukkan bahwa kegilaan yang disebabkan oleh kripto itu nomor 1 adalah karena jam bukanya 24 jam.
Dan orang setelah 2 tahun di market kripto, itu ada risetnya, itu kerusakan otaknya sama dengan orang yang ke kasino setiap hari. Sama. Kenapa? Karena market ini buka 24 jam, terus menerus. Itulah kenapa di sini ya, otak kita lama-lama kena nih. Psikologis kita pasti bermasalah. Dan di sini ya, ada yang namanya bias. Bias itu apa? Bias itu adalah kecacatan berpikir, kesalahan berpikir. Yang ini mempengaruhi otak ya, dan juga mempengaruhi psikologis. Di buku akan dijelaskan banyak mengenai topik-topik bias yang mungkin teman-teman rasakan, yang mungkin teman-teman alami, yang mungkin teman-teman lihat fenomenanya setiap hari. Dan sebenarnya nggak masalah dengan adanya bias ya, karena kita juga manusia, ya kita mengalami yang namanya kecacatan berpikir. Ya, dalam pengambilan keputusan keuangan ini selalu ada yang namanya bias. Bias itu adalah ya, suatu variabel yang berintervensi. Ya, kita punya pikiran yang logis, ya, kemudian setelah adanya bias, itu jadi berantakan. Bias pertama, ya hal pertama yang saya suka saya tulis di buku. Babnya judulnya mereka yang berfokus ya untuk menangkap 2 kelinci secara bersamaan, mereka nggak menangkap apa-apa. Ya. Ini adalah hal yang paling saya sukai ketika saya samakan ya dengan analoginya di kripto. Kenapa? Karena banyak dari kita itu yang ingin jadi trader dan juga investor bersamaan. Ya. Itulah kenapa di teori ini saya breakdown banyak hal, ya, dan juga saya mengcounter teori yang memang saya ungkapkan di buku-buku sebelumnya. Mengapa? Karena buku-buku sebelumnya itu lebih fokus ke apa? Ke pemberian basic. By textbook, by teori itu seperti ini. Tapi faktanya, ya, market ini berkembang dengan sangat cepat, sangat dinamis, sehingga banyak hal yang di luar textbook yang harus saya sampaikan. Saya ungkapkan sebelumnya, kalau mau jadi trader dan juga investor bersamaan, ya, 70% di spot allocation-nya, 30% kamu bisa trading. Tapi berapa banyak dari mereka yang bisa mengalokasikan dalam waktu yang sama tanpa terjebak bias? Karena bias dari seorang trader dan bias seorang investor itu berbeda. Investor apa sih yang dipikir? Long term, valuasi, keberlangsungan, keberlanjutan. Kalau trader, peluang, kedisiplinan, konsistensi. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Kalau trader itu kebanyakan ya lihat dari jangka pendek, satunya jangka panjang. Kalau kamu mix up itu semua menjadi satu di dalam pikiran, kamu bisa gila sendiri. Kenapa? Karena big swing move-nya di investing dan juga trading itu beda. Misalkan kamu 70%, kamu masuk ke suatu aset altcoin, ya. Kamu pecah-pecah ya 70% dari uang, misalkan punya 1 miliar. 700 jutanya kamu invest ke misalkan 7 koin, ya masing-masing 100 juta. Kalau misalkan alt season terjadi, ya, dan teman-teman double lah portonya, naik ya 100%. Jadi 1,7, 1,4 miliar. Ya. Sementara kalau teman-teman di sini trading, untuk memperoleh ya kenaikan 100%, ini sangat sulit. Kenapa? Kalau teman-teman trading merisikokan 1%, 2% per trade. Ini teman-teman harus benar berapa kali untuk gain 100%. Ya dengan risk to reward ya, 1:2. Ini harus 50 kali trade yang benar. Dan teman-teman yang trading tahu betapa sulitnya. Gaining konsisten ya 20% lah sebulan. Itu sangat sulit. Ya, pasti teman-teman yang trading tahu kan. Dengan sistem R yang diterapkan ya, dengan risknya 1R, 2R. Kamu dapat berapa? Ya, dan lain sebagainya. Itu pun kalau misalkan kita ngomong 70% yang kita investasikan ini berhasil. Kalau gagal, ya, kamu beli ETH pun ya 70%-nya. Tapi kena pukul, drop setengah. Kamu drop 50% portomu ya, dari 70% alokasi ini. Ya, drop 350 juta. Sementara kamu juga punya akun trading nih. Wah, akun tradingnya untuk dapat 750 juta ini saya harus trading sampai mampus ya. Itu yang sulit. Kalau kita coba jadi trader dan juga investor secara bersamaan. Jadi apa? Jadi harus memilih sebenarnya. Oke, saya mau invest aja nih. Oke, saya mau trading aja nih. Kalau misalkan saya konsisten dengan 100% portfolio allocation yang saya miliki untuk trading, ya saya konsisten 20-30% setiap bulan konsisten.
Tapi kalau di sisi yang sama, ya, saya juga jadi holder, big swing move-nya terlalu gede, ya, dan kamu akan bias dengan akun trading harianmu. Karena kalau trading pasti biasnya dua arah. Kalau investor biasanya hanya satu arah. Strateginya Warren Buffett, ya, long only, naik terus. Karena apa? Kalau kita lihat by performance, ya, untuk tracking portfolio growth, kalau di gambar grafik, holder atau investor itu sangat sulit. Kenapa? Karena pasti seperti ini, ya. Ya bisa gini lagi, ya. Terus bisa begini. Ini kalau porto kamu adalah investor, ya. Kalau keadaan seperti ini, drop semua. 5 bulan lagi naik double, ya. 7 bulan lagi bisa naik 3-4 kali lipat. Terus habis itu drop 50% lagi. Ya ini adalah progres dari investor, ya. Apalagi di kripto, ya, swingnya sangat tinggi, ya, minus 50%, ya. Ini minus 30%, tapi ini plus 400%, ini plus 1300%. Nah ini yang terjadi kalau teman-teman ini holder, ya, kayak naik roller coaster. Kenapa? Ya progresnya ini kan nggak konsisten. Market itu siapa sih yang bisa tahu, ya, bulan depan hijau atau merah Bitcoin? By close, nggak ada yang ngerti. Ya, kalau kamu lihat progres yang seperti ini progres yang nggak bisa di-track sebenarnya. Ya, ini progres yang nggak bisa di-track. Ini adalah growth, ya, dari portofolionya seorang investor. Tapi kalau trader, ya, ini sebenarnya lebih bisa di-track. Kalau apa? Kalau satu kamu punya sistemnya, dua udah punya konsistennya. Itu pun juga kadang off juga, kadang miss juga. Ya. Progresnya trader itu lebih ke seperti ini. Cuman kadang-kala, ya, mereka yang tiba-tiba greedy, konsisten nih, ya. Oke, saya gain 10, 20, 30% setiap bulan, konsisten. Terus tiba-tiba nih, ya, dia merasa, oke, saya mau risk on. Ya, aku udah menang berkali-kali, sistem saya pasti bagus. Ya, dan di next trade, ya, dia misalkan setengah, ya, dipertaruhkan, terus tiba-tiba market collapse. Ini bisa juga seperti ini. Banyak cerita, ya, trader-trader hebat yang awalnya konsisten, sampai dia merasa terlalu percaya diri, dan dia take the big bet, akhirnya fail. Ya, contohnya juga Jesse Livermore, 1929, dia trader yang sangat hebat. Dia short the market, ya, ketika itu benar-benar di topnya. Dia udah punya cukup uang untuk pensiun dan juga berhenti. Tapi 5 tahun kemudian dia bangkrut terus bunuh diri. Kenapa? Ya karena dia pakai strategi, ya, di mana dia terus mencoba mengakali market. Terus mengakali market. Dan ini pun akhirnya masuk, ya, ke dalam bagian kedua yang saya tulis di buku. Oke. Ini saya suka membagi investor ini menjadi dua orang, ya. Ada yang namanya Mr. Perfect, ya, sama Mr. Average. Oh, ini nggak bisa gambar, ya, saya. Mr. Perfect, ya, mungkin perfect life, ya. Ya, Mr. Average ini mungkin seperti ini. Ya, orang yang selalu flat. Ya. Nah, gini. Ini apa? Ya? Pertama, ya, Mr. Perfect itu saya gambarkan sebagai karakter yang hidupnya ingin semua serba sempurna. Oke. Ya, contohnya di karakter American Psycho, ya. Bangun pagi, ya, workout rutin, applying moisturizer, ya, terus ke kantor, lihat market, ya. Oke, saya mau bid di sini, ya, saya close posisi di sini, saya gain secara konsisten, berharap semua itu indah, ya, setiap harinya. Setiap sisi di hidupnya indah. Dia ini punya persepsi apa? Ya, market ini harus sesuai dengan keadaan saya. Kalau saya mau sesuatu, market ini harus mengikuti mau saya. Saya maunya bid Bitcoin di 20.000. Saya nggak mau kalau 20.156, nggak mau saya. Harus di 20.000, entry 20.000. Nggak mau kalau 20.000 lebih 50, nggak, angka psikologisnya 20.000. Ya, itu dia memaksakan kehendaknya, supaya apa? Market mengikuti dia. Bukan dia yang mengikuti market. Sehingga apa? Dia memaksakan ideologinya, pemikirannya, plan-nya, ya, saya bilang plan-nya,
supaya market tuh sama kayak keinginannya dia. Apakah seperti ini mungkin? Jawabannya enggak. Yang ada kita itu harus ngikutin flow-nya di market. Kita yang mengikuti market, jangan kita memaksa market ngikutin kita. Karena kalau kita paksa market ngikutin kita akan kecewa. Ya market tuh konsensusnya banyak orang, konsensusnya miliaran orang. Terus kita sendiri, oke, saya mau market seperti ini. Ya siapa? Nggak bisa. Sehingga membawa saya ke karakter kedua ya. Mr. Average ini punya filosofi, yang penting saya punya exposure di market. Yang penting saya punya barang. Saya nggak peduli entry-nya di berapa, yang penting saya punya barang. Ya. Kalau Mr. Perfect, ini selalu berpikir seperti ini. Ya, oke, saya mau beli nih di sini. Di sini saya mau beli. Oke, berharap dia seperti ini. Tapi kalau orang yang punya mindset, ya, saya nggak bisa timing bottom, nggak bisa timing the top. Kalau saya beli di antara itu semua, ya saya pasti bisa profit. Ya, itulah kenapa namanya average. Ya, dia keep on averaging, ya, keep on buying. Di setiap kesempatan dia bisa membeli, ya dia membeli, terus membeli, hingga akhirnya apa? Ya, average-nya di sini kalau dia dihitung, ya, di mana entry-nya di market. Tahu nggak tahu, ya kalau kita secara konsisten, secara 2 tahun nabung aja lah Bitcoin, borong Bitcoin, ya, seperti yang dilakukan Bro Timothy. Setiap minggu bisa, setiap bulan dengan gaji yang kita punya, even sekarang orang bilang top, ya. Kalau kita nambah exposure terus, ya 126% rata-rata gainsnya selama 2 tahun terakhir. Apakah orang yang jadi Mr. Perfect ya, dia buy and sell setiap hari, timing the market dengan semua ketidakpastiannya, ada FOMC, ada PPI, ada CPI, ada kabar ya di Bank China, ya. Kemudian Michael Saylor beli, dan ini semua too much a mess ya untuk kita berharap market itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Yang ada kita harus terus berada di market, mengikuti flow-nya market kemana, bukan kita yang memaksakan. Itu nggak akan pernah bisa terjadi. Dan di sini seringkali ya portonya itu jauh lebih bagus yang dia punya exposure di market, time in the market daripada timing the market. Dan kadang juga nggak apa-apa ya, jadi orang yang average, biasa-biasa aja. Bukan yang paling jago, bukan yang paling bisa timing the market, tapi portonya tumbuh. Yaitu jauh lebih bijak dilakukan daripada apa? Ya mencoba timing semuanya. Jadi yang paling sempurna, itu nggak bisa. Oke? Ini pun membawa ya saya ke satu pemahaman baru. Ya, bab yang saya tulis, ya, judulnya ada yang namanya bias angka. Ini sering sekali terjadi, di mana kalau kita lihat sosial media, kita lihat berita, kita lihat berbagai report, apa sih yang disajikan tentang kripto? Mayoritas itu adalah impian untuk cepat kaya. Ya atau tidak? Pasti banyak ya, headline-headline berita ya, 2 pegawai gudang ini ya jadi multimilioner karena beli Shiba Inu. Oke, kayak 2 pemulung ini ya beli meme coin, tiba-tiba dia jadi miliarder. Sehingga apa? Karena paparan informasi yang tidak realistis, kita selalu berpikir satu hal, kripto ini mudah. 2, semua orang bisa di kripto. 3, kalau kripto itu pasti untung. Dan kalau teman-teman baca di X ya biasanya, banyak sekali tweetnya. Oh, wallet ini ya bisa menyulap kayak $100 jadi $75.000 ya dalam waktu 1 malam dan lain sebagainya. Banyak yang tweetnya, padahal itu 100% itu project-project dia sendiri, insidernya dia sendiri. Bahkan kamu pakai bot pun juga dirangkul terus ya rata-rata. Sulit sekali ya trading di meme coin dan berbagai protokol-protokol yang sifatnya saya bilang raw ya. Sangat mentah ya, sangat wild west di sini. Tapi orang-orang yang menyajikan cerita-cerita tersebut ya, ini membuat banyak orang ini berpikir, wah kripto ini untuk siapa saja, untuk semua orang. Saya bisa punya kayak uang $100-200 saya lempar ke ini, saya bisa jadi kaya raya. Itu adalah approach yang sangat tidak realistis. Ya, orang menganggap bahwa ini tempat kayak ya udah tinggal beli lotre terus saya bisa kaya. Dan jangan salah ya, banyak orang ini yang suka
dengan yang namanya lotre. Mereka berpikir, ya odds-nya pun masuk akal ya. Kalau saya menang lotre, saya bisa jadi miliarder dalam semalam. Dan itu pun lotre, yaitu adalah suatu komoditas yang di negara-negara tertentu tuh bahkan dikelola oleh negaranya secara resmi. Karena apa ya, harapan orang ini nggak akan ada habisnya. Dan bahkan Charlie Munger ya, ini pernah bilang ya, dan Warren Buffett, kalau bisnis yang paling seksi itu adalah bisnis yang mengeksploitasi keserakahan manusia. Itulah kenapa gambling, itulah kenapa kasino, itulah kenapa lotre, yaitu seksi di masyarakat. Ya, karena mereka punya mimpi, ya, mereka punya harapan. Padahal itu juga approach yang kurang realistis. Dan ini membawa ya ke mindset teman-teman, yang mana teman-teman ini kadang punya pikiran seperti ini. Saya punya uang 1M nih, saya coba-coba gitu, main kripto. Ya nggak? Kata-kata coba-coba main kripto. Dia punya 1 miliar nih, ya, punya 1 miliar cash misalkan. Coba-coba main kripto. Terus dia alokasiin 10 juta misalkan. 10 juta itu 1% ya, dari liquid net worth-nya dia. Dia bilang coba-coba main kripto. Kan kripto volatilitasnya tinggi, ya, kepastiannya tinggi, tidak pastiannya tinggi. Saya mau main coba-coba. Saya dengar di berita nih, lihat di berita nih, katanya beli meme coin, ya ini porto saya bisa naik 10 kali lipat nih. Dengan apa? Ya dia target, saya punya 10 juta, oke. Ini saya mau naik 10 kali lipat. Jadi apa? Jadi 100 juta. Saya pengen punya uang 100 juta. Saya pengen gain kripto 100 juta. Ya udahlah, saya coba-coba. Pasti bisa 10x. Pasti bisa naik berkali-kali lipat dari uang 10 juta saya. Ya. Padahal kamu nggak tahu. Ya, untuk sebagai seorang investor, ya, untuk dari uang ya 10 juta ke 100 juta, ini perjalanannya ini sangat panjang, ya. Jaraknya ini sangat panjang. Padahal kamu cuma pengen punya 100 juta, ya, dari net worth-mu yang mana itu 1 miliar. Dengan mindset coba-cobanya ini, dia akan menempuh jalur yang jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Kenapa approach-nya nggak dibalik? Ya. Kalau cuma pengen 100 juta, kenapa nggak kamu punya modal awal 100 juta? Kalau 100 juta jadi 100 juta, ini jalannya jauh lebih pendek, jauh lebih mudah daripada apa? Kamu hanya ambil net worth-mu bagian kecilnya berharap 10 kali lipat, atau kamu ambil net worth-mu agak banyak cuma naik double. Lebih mudah yang mana? Pasti yang kedua. Ya. Daripada kamu ambil 1% dari kamu punya net worth, kamu berpikir ya, oh beli meme coin apa, oh trade future ya dengan risiko yang sangat tinggi, biar naik 10 kali lipat. Kenapa nggak kamu 100 juta, kamu beli Bitcoin atau Ethereum naik double? Lebih mudah yang mana? Ya. Sometimes it's easier ya bagi kita untuk kita lihat semua itu secara holistik. Ambil bagian besar dari kita, tingkatkan keyakinan buat naik double. Daripada kita ambil 100 yang kecil dari kita, berharap itu naiknya berkali-kali lipat, itu jauh lebih sulit. Daripada kita punya pemahaman, oke saya punya keyakinan, 30% kekayaan saya akan saya investasikan di kripto, itu jauh lebih masuk akal. Daripada kamu hanya ambil 3% atau 10%, terus kamu berharap itu naik ratusan kali lipat, itu hampir nol probabilitasnya. Mungkin 0,1 berapa persen. Itulah kenapa kamu butuh ya yang namanya modal ya, butuh kendaraan. Nggak bisa ya tanpa adanya modal. Itu sangat sulit. Ya bahkan dengan kamu dapat sesuatu yang gratis pun ya itu it will take your time ya, consume your energy juga. Jadi teman-teman harus pahami approach-nya lebih mudah ya untuk lebih effort ya dengan uang yang dimiliki dan juga punya gain yang ya saya bilang ya jauh lebih realistis ya pendekatannya. Ini pun juga membawa ya kita ke dalam bab mengenai alokasi portofolio.
Banyak nih teman-teman ini yang membagi diri mereka ke dua kubu. Oke, saya cuma beli Bitcoin. Altcoin scam, altcoin sesat. Ada juga mereka yang saya 100% altcoin. Jadi kalau sekarang ini nggak survive portonya. 100% nggak survive. Padahal ya, kita tahu ada yang namanya Bitcoin season, ada yang namanya altcoin season. Bitcoin season di mana Bitcoin ini mendominasi pergerakan semua money flow, liquidity ke Bitcoin. Ada pula ya Bitcoin ini udah fase jenuh dan ini flowing ke altcoin. Jadinya altcoin season. By data, cycle by cycle itu selalu ada yang namanya altcoin season. Tapi pertanyaannya, apakah ketika Bitcoin season saya ini hold Bitcoin semua, nggak pegang altcoin sama sekali, atau approach-nya saya rubah ya. Ketika saya Bitcoin season, saya porsinya dominan di Bitcoin tapi juga punya altcoin. Itu jauh lebih bijak daripada teman-teman ya. Ini 100% Bitcoin di sini, 100% altcoin ketika altcoin season karena timingnya itu juga nggak mudah. Oke, ketika Bitcoin season saya punya approach ya, 70% porto itu BTC, 30% itu baru alt. Kenapa approach ini masuk akal? Ya karena 70% ketika Bitcoin season kamu akan capture gain portofolio yang luar biasa ya dari Bitcoin yang naik 70%. Tapi 30%-nya, oke? Emang ketika Bitcoin season nggak banyak koin-koin yang naik ya. Kita lihat Q1 2024 ya, ada Ondo ya, ada Render. Oke, kemudian ada berbagai koin AI lain, ya, Bitten Sword dan lain sebagainya. Ini dia naik dengan signifikan. Jadi ini sayang ya, kalau alt yang saya bilang the winner, ini nggak kamu capture kenaikannya. Ini sangat sayang. Karena apa? Ketika Bitcoin season pun altcoin yang jadi quotes on quotes ya, jadi jagoan ya, ada Toncoin, ya, ada Celestia dan lain sebagainya. Ya, ini mereka masuk dalam kategori the winner. Jadi memang saya tahu ya 70% Bitcoin very solid ya, growth-nya 230-an% ya dari bottom 2023. Ya kamu capture di Bitcoin sini ya altcoin-nya ya nyembil dikit lah. Itu ketika Bitcoin season. Tapi ketika altcoin season ini approach-nya berbeda. Oke, saya bilang ini yin and yang portfolio. Ya, ini approach-nya berbeda. 30% di BTC, 70% di alt. Kenapa bisa demikian? Ya karena ini altcoin season, ya mendekati ya altcoin season. Di mana apa? Ya 70% altcoin ini akan mengalami kenaikan. Sementara 30% Bitcoin ini hanya untuk stabilitas. Karena kita tahu ya, ketika alt season ya Bitcoin ini relatif stabil. Ya ini kamu jadikan stable coin-nya. Kamu profit ini kamu bisa rotasikan ke BTC. Banyak yang menggunakan strategi tersebut. Ya, dia trading di altcoin, waktu alt season, alts-nya naik berkali-kali lipat, dia switching-nya nggak ke USDT, dia switching ke Bitcoin. Supaya apa? Ya ketika terjadi switching lagi Bitcoin season, ya kamu masih punya alokasi Bitcoin. Jadi semua orang itu endingnya buat koin, trading koin, promoting koin itu semua untuk mendapatkan Bitcoin sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah gamenya. Ya mereka merampok di market ya, dengan project-nya atau dengan trading-nya. Untuk apa? Ya untuk gain more Bitcoin. Dan itu yang terjadi. Ya teman-teman harus pahami ya, yin and yang portofolio, kapan heavy di Bitcoin, kapan heavy di altcoin, kapan switching dan lain sebagainya. Meskipun demikian, ya saya selalu ungkapkan ya sulit timing the market apalagi di keadaan yang seperti ini. Itulah mengapa kadangkala ya teman-teman ini juga harusnya ya ketika disebutnya Bitcoin season ini mulai load up altcoin switching. Karena apa? Kalau altcoin season index itu sudah menyatakan, oh this is altcoin season, itu menunjukkan ada jeda 90 hari, yang mana 50 altcoin terbaik itu udah outperform Bitcoin. Jadi kamu jangan beli ketika udah dinyatakan alt season, karena itu pasti kamu lagging by 90 hari. Masa, oke, ini altcoin season, apa tandanya? 90 hari terakhir 50 koin ini udah naik lebih dari Bitcoin. Oke, saya beli sekarang ya. Ya kamu telat 90 hari. Ada window di mana ini udah naik berkali-kali lipat dari 90 hari lagi. Terus habis itu, oke, ini alt season. Itu terlambat. Itulah mengapa ya saya bilang sekarang pun sebenarnya ya, not a financial advice ya. Saya juga capek ya, ini di member dan sebagainya ya.
dengan drop 50-70% ya beberapa altcoin, itu adalah waktu yang cukup oke buat DCA. Nanti kalau ini udah set up ya seperti ini ya, drop. Nah, lebih baik kamu beli di sini ya, averaging, dan kemudian kamu sell di sini semuanya. Oke. Nggak semua orang bisa bertahan ketika ini ya. Mati di sini. Karena apa? Ya itu tadi, setiap hari harus lihat PNL, ya, setiap hari, wah, saya pengen jadi Mr. Perfect ya, saya bisa timing bottomnya ini semua. Ya karena nggak ada yang bisa timing the bottom. Oke. Dan selling the topnya pun kita juga harus membuat yang namanya exit grid juga di sini. So, it's all about perspective. It's all about perspective. Dan kalau kita ngomongin perspektif, ya ini pembahasan terakhir ya. Dari sesi ini, ya, dimana saya yakin di kripto itu yang menjadi lebih sulit itu adalah informasi yang terlalu banyak. Siapa yang merasa terlalu banyak informasi yang membebani pikiran mereka? Ya, pasti ya semua orang ya, wah saya harus belajar ini semua ya. Saya harus mempelajari tokenomics ya, TVL, timnya siapa aja semua. Dan itu sebenarnya hal yang membuat ya distorsi informasi di kepala kita. Ya. Terlalu banyak informasi, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Yang mana kualitas itu menang dibandingkan dengan kuantitas. Kadang informasi terbaik itu informasi yang sedikit tapi punya kualitas daripada banyak informasi tapi sampah. Misalkan ada 2 kotak di sini. Ya. Ini 1 informasi. Ini 5 informasi. Saya tanya, kamu lebih prefer mana? Ada 2 kotak nih, misalkan kamu seorang trader altcoin. Kamu pengen cari altcoin yang naik 30% untuk kamu swing trade. Dari modal yang kamu miliki. Saya trader altcoin, saya pengen dapat 30% keuntungan. Saya butuh informasi nih ya. Ada orang nawari kamu 2 kotak informasi. 1 kotak isinya 1 informasi, kotak kedua isinya 5 informasi. Mana yang kamu pilih? Ayo, yang pertama atau yang kedua? Saya yakin ya, banyak pemula ini yang memilih 5 informasi. Kenapa? Ya karena mereka berpikir more is more, padahal less is more. Kalau misalkan 1 informasinya ini ya, ini adalah altcoin A bakal listing di CEX terbesar di dunia. Itu informasi yang kamu butuhkan untuk dapat 30% kenaikan dalam waktu singkat. Tapi kalau 5 informasi ini terkait dengan tokenomics, ya TVL, tim, ya roadmap, terus kemudian misalkan sosial media. Ini informasi sampah ya. Kenapa kamu bisa Google sekarang? Tapi kalau kamu kenal misalkan exchange di sini, oke, kamu kenal ownernya. Oh ini koin A bakal di listing loh minggu depan ya. Kamu beli sekarang ya. Ini menunjukkan apa? Less is more. Informasi itu nggak bisa disamain. Ini gold informasinya. Ya ini gold. Kalau anak kripto bilangnya alpha. Kamu lebih pilih mana? Ya, 1 informasi yang gold atau 5 sampah? Ya pasti kamu lebih pilih 1 informasi yang gold. Kalau kamu tahu koin itu bakal listing minggu depan di CEX terbesar, ya itu pasti easy 30% gain. Kalau kamu dapat 5 informasi, oh TVL, oh ini katanya blockchain-nya mati, oh ini katanya, ini sampah informasinya. Doesn't make any sense untuk kamu memilih 5 informasi daripada 1 informasi yang itu lebih kunci. Ini menunjukkan apa? Ya, kalau kita harus memilah dan memilih informasi yang baik dan benar di kripto. Karena ya less is more, more doesn't mean more. Oke? Itu untuk sesi pagi hari ini ya. Semoga bisa diterima oleh teman-teman semuanya.